Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dece Yani dengan NIM 112111046. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS dari mata kuliah akuntansi manajemen dengan tema perilaku dari biaya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Widya Stuti Eskom MAK selaku dari dosen pembimbing mata kuliah akuntansi manajemen ini. Hal yang pertama kita akan bahas mengenai konsep biaya itu sendiri. Jadi, konsep biaya itu merupakan hal yang penting dilakukan dalam sebelum melaksanakan sebuah bisnis. Kita harus mengonsep dulu biaya yang akan digunakan ini sumbernya dari mana, kemudian pengelolaannya seperti apa. Hal ini digunakan untuk mempermudah pengelolaan, pengeluaran, pendapatan, serta meningkatkan profitabilitas sesuai dengan tujuan organisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua ini mengenai definisi biaya. Jadi, biaya itu sumber daya yang dikeluarkan atau digunakan oleh suatu usaha dalam proses produksi. Nah, biaya ini tidak harus dengan uang, tapi kita bisa sebut biaya itu seperti waktu, tenaga, Nah, dua contoh tersebut merupakan definisi biaya yang lainnya atau contoh dari biaya itu sendiri. Nah, yang pertama ini sumber daya. Biaya ini mencakup penggunaan berbagai sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, kemudian tujuannya. Biaya ini dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu, ya tentunya agar target produksi tercapai diperlukan pengelolaan biaya yang baik. Kemudian di sini ada objek biaya. Jadi, aktivitas yang diakumulasikan dan diukur itu disebut dengan objek biaya. Contohnya seperti produk, produksi, departemen, proyek, kemudian proses, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini ada klasifikasi biaya nih. Klasifikasi biaya ini digolongkan berdasarkan karakteristik serta pengaruh dari masing-masing biaya itu sendiri. Yang pertama, berdasarkan ketelusuran biaya ke produk. Dibedakan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Apa itu biaya langsung? Jadi, biaya langsung itu biaya yang langsung berada di dalam sebuah proses produksinya. Seperti contohnya itu biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja. Nah, yang kedua ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini biaya yang di samping dari proses produksi seperti biaya gaji administrasi, biaya gaji supervisor. Nah, itu disebut biaya tidak langsung. Kemudian kedua itu berdasarkan perilaku. Yang pertama ada biaya tetap, biaya variabel, kemudian biaya semi variabel. Nah, biaya tetap itu biaya yang memang dari awal jumlahnya itu flat atau sama seperti biaya untuk sewa gedung, misalkan kalau peralatannya nyewa juga itu bisa disebut biaya tetap. Kemudian yang kedua itu biaya variabel. Biaya variabel ini sifatnya fluktuatif atau tidak sama, tergantung dari frekuensi jumlah produksi yang dihasilkan seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, kan itu semua diperlukan menyesuaikan ya dengan hasil dari produksi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini ada beberapa unsur yang masuk ke biaya variabel dan ada beberapa unsur yang masuk ke biaya variabel ataupun tetap. Nah, contohnya ini seperti biaya listrik dan air. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan fungsi, ada biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Biaya produksi itu biaya yang mencakup jumlah berapa kisaran yang dikeluarkan selama proses produksi itu berlangsung. Kemudian biaya pemasaran merupakan biaya yang digunakan untuk proses mempromosikan produk itu seperti biaya iklan ya tentunya. Dan yang ketiga ada biaya administrasi umum. Ya, tentunya seperti gaji administrasi itu termasuk dengan biaya administrasi umum. Selanjutnya kita akan bahas mengenai metode pembebanan biaya.
Ada 3 metode, yang pertama penelusuran langsung, penelusuran pemicu, dan alokasi. Nah, penelusuran langsung atau kita kenal dengan direct tracing. Jadi, identifikasi dan membebankan biayanya ini langsung dengan fisik dari sebuah objek biaya itu sendiri. Misalkan ketika kita ingin membuat ketika kita memproduksi sebuah tas. Nah, dengan penelusuran langsung, kita akan mengamati yaitu biaya bahan baku yang digunakan berapa banyak, kemudian biaya tenaga kerjanya juga berapa orang. Nah, itu namanya penelusuran langsung. Artinya kita mengamati secara langsung dalam proses produksi itu sendiri. Kemudian yang kedua ada penelusuran pemicu atau driver tracing. Jadi membebankan biaya pada objek biaya. Faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya. Misalkan dalam pengesetan. Nah, pengesetan kan itu disebut dengan driver tracing, artinya itu tuh hal yang penting, namun ada di samping dari proses produksi itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada alokasi atau allocation. Nah, hal ini tidak memiliki sebab akibat dengan objek biaya. Contohnya ini seperti biaya sewa gedungnya, biaya listrik, biaya air, itu disebut dengan metode pembebanan biaya alokasi. Peran biaya dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu tentunya sangat penting. Jadi jangan sampai ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, keputusan yang kita ambil itu salah. Nah, tentunya hal-hal ini perlu kita kelola dan kita teliti terlebih dahulu, kita analisa dulu sebelum kita mengambil keputusan yang tepat seperti apa. Informasi B ini sangat penting dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama, profitabilitas. Nah, kita bisa nilai nih keuntungan dan kerugiannya itu kira-kira ada atau enggak. Terus kalau misalkan ada kerugian, kira-kira kisaran berapa. Kemudian yang kedua itu untuk investasi. Membantu menentukan kelayakan proyek itu sendiri. Jadi sebelum kita melakukan sebuah bisnis atau usaha, kita bisa menilai nih, apakah proyek tersebut nantinya itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian yang ketiga, penentuan harga. Membantu menetapkan harga jual yang kompetitif. Nah, jadi kita tuh sebelum melakukan sebuah usaha, kita harus analisa dulu kira-kira range harga. Misalkan kalau menjual sebuah tas dengan brand A dengan kualitas sekian, kira-kira berapa ya di pasaran. Jadi jangan sampai kita menjual terlalu mahal ataupun terlalu rendah. Kemudian yang keempat itu strategi. Membantu dalam strategi bisnis yang efektif. Tentunya bisnis itu kan ada ya namanya itu pasang surut. Nah, jadi bagaimana manajemen itu mampu untuk mengelola strategi yang tepat sesuai dengan kondisi dari masing-masing perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ada contoh kasus. PT Cirebon merencanakan beroperasi pada tingkat produksi dan penjualan sebesar 6.000 unit. Perkiraan biayanya itu sebagai berikut. Bahan baku langsung 16.000, tenaga kerja langsung 5.000, BOP variabel ya 7.500, BOP tetap 3.000, bahan pemasaran variabel 1.500, beban pemasaran tetapnya 2.500. Yang diminta itu biaya konversi per unit, biaya utama per unit, biaya variabel per unit, dan berapa jumlah total yang dikeluarkan selama satu bulan apabila tingkat produksi 6.000 unit dan tingkat penjualan 4.000 unit. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama, kita bahas mengenai biaya konversi. Biaya konversi itu biaya gabungan ya, antara tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, sama BOP tetap. Yaitu nominalnya 5.000, 7.500 ditambah 3.000, totalnya 15.500 untuk biaya konversinya. Kemudian yang kedua itu biaya utama per unit.
biaya bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung, yaitu 16.000 ditambah 5.000, totalnya 21.000. Kemudian untuk biaya variabel per unit ini tinggal kita jumlah aja dari biaya bahan baku ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel ditambah beban pemasarannya. Jadi kita total jumlahnya itu sekitar 30.000. Nah, untuk total biaya yang dikeluarkan pada tingkat aktivitas produksi sebanyak 6.000 unit dan aktivitas penjualan sebanyak 4.000 unit, yaitu tinggal kita hitung, kita masukkan ke rumus 6.000 dikali dengan 16.000 ditambah 5.000 ditambah 7.500 tambah 3.000 tambah 2.500 ditambah dengan 4.000 dikali 1.500. Nah, setelah kita total dan kita jumlahkan hasilnya adalah 210 juta. Nah, itu adalah contoh kasus dari perilaku biaya itu sendiri. Oke. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dikoreksinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.